Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asik Ngaji. Kami kembali lagi dengan berita terbaru. Nah, jadi konten kali ini hemat kami sangat-sangat miris ya, ikhwah. Kenapa? Karena ada seorang non-muslim yang melakukan hal yang tidak senonoh di depan publik. Nah, beritanya ini sangat viral. Ada seorang aktivis yang kontroversial yang bernama Betty Lagar. Ia mengunggah foto di media sosial dengan mengenakan kaos bertuliskan Allah is titik-titik-titik. Tindakan tersebut jelas ini dinilai sebagai penghinaan terhadap agama Islam dan melukai perasaan seluruh umat Islam di dunia. Jelas ya, wah, bagaimana tidak? Bagaimana tidak dikatakan menyinggung? Dalam Islam, nama Allah adalah nama yang agung. Umat Muslim meyakini lafaz Allah adalah simbol tertinggi dari tauhid. Jadi ketika ada orang yang memasang kalimat provokatif seperti Allah titik-titik-titik, itu bukan hanya sekedar tulisan di kaos saja, tapi kesombongan dan keangkuhan. Bahkan ini merupakan penghinaan yang sangat jelas yang ditampilkan di publik. Nah, sahabat Asik Ngaji, jadi pada tanggal 31 Juli, akhir Juli 2025, Lagar ini mempublikasikan sebuah foto yang dianggap melecehkan nilai-nilai suci. Jadi tulisan di kaos yang ia kenakan itu memicu kemarahan yang sangat besar. Bukan hanya di Maroko saja, tetapi di berbagai negara muslim. Banyak warganet menyebut aksinya bukan sekedar kebebasan berekspresi, melainkan ini merupakan bentuk provokasi terang-terangan terhadap keyakinan mayoritas di Maroko. Jadi ini sangat luar biasa, minoritas begitu hebat, kayak seperti yang menantang gitu mayoritas. Dan terjadi reaksi yang begitu sangat luar biasa. Gelombang kritik deras mengalir di media sosial. Ribuan orang mengecam keras unggahan tersebut dan menuntut aparat supaya cepat bertindak. Mereka menegaskan bahwa menghina Allah, menghina Rabbul Alamin dan agama bukanlah kebebasan, melainkan ini merupakan sebuah pelecehan yang sangat berat, bisa merusak ketertiban sosial di sana. Tidak serang lama dari sana, ya alhamdulillah, aparat pun cepat bertindak. Nah, pada awal Agustus, Lagar kemudian ditangkap dengan dakwaan melanggar pasal 267 butir 5 KUHP di Maroko, yang secara jelas melarang penghinaan terhadap agama dan simbol-simbol religius. Kemudian orang ini disidang dan menunggu keputusan pengadilan. Nah, pada awal September itu, pengadilan resmi menjatuhkan vonis 30 bulan penjara sebanding dengan 2,5 tahun plus denda 50.000 dirham, atau kalau misalkan kita rupiahkan, sekurang-kurangnya ada 50 juta rupiah yang harus dibayar. Vonis ini jadi semacam sinyal keras kalau negara Maroko nggak bakal main-main sama tindakan yang dianggap melecehkan agama Islam. Banyak pihak yang melihat putusan ini sebagai semacam warning begitu ya. Bukan cuma buat orang yang bersangkutan saja, tapi buat siapapun yang mencoba-coba untuk mengulangi hal serupa. Intinya pemerintah ini ingin mengatakan, hey, ini bukan cuma soal kebebasan ngomong, tapi ada batasnya, begitu kira-kira. Apalagi kalau misalkan udah menyenggol keyakinan mayoritas rakyat di Maroko. Nah, di sisi lain, reaksi masyarakat juga rame ya, ikhwah. Ada yang merasa lega karena keadilan ditegakkan, ada juga yang ngerasa hukuman itu terlalu ringan dibanding dampak ucapannya itu. Tapi ya garis besarnya sama, Islam itu harga mati dan gak bisa seenaknya dipermainkan. Nah, kemudian banyak tokoh dan masyarakat menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, khususnya di Maroko. Islam ngajarin kebebasan berekspresi, tapi pada intinya bukan sampai ngerendahin agama, apalagi Allah Rabbul Alamin. Kebebasan itu ada batasnya, sama kayak kita hidup barengan dengan orang lain. Ada etika, ada sopan santun. Nah, dalam hal ini batasannya sangat jelas. Jangan sampai menyenggol Allah, jangan sampai menyenggol Tuhan. Jangan ngelecehin agama, apalagi merendahkan nilai-nilai luhur yang dipegang erat jutaan orang. Makanya, pas ada kasus kayak gini, reaksi keras itu sangat wajar, karena buat umat Islam bukan cuma keyakinan pribadi, tapi juga identitas, kehormatan, bahkan ini merupakan jati diri atau harga diri. Jadi, kalau misalkan ada yang coba-coba main-main, ya pastinya ada konsekuensi. Namun, sejumlah media barat mengkritik hukuman ini sebagai pembatasan kebebasan. Kenapa barat seperti itu? Ya karena
ya yang dinistakan adalah akidah umat Islam itu sendiri. Mereka kan cuma bersuara saja seperti itu, tapi tidak mengerti arti bagaimana etika perasaan umat Islam itu sendiri. Dan tentunya kasus Lagarde ini bukan hanya persoalan individu, tapi juga mengingatkan dunia bahwa Islam adalah agama yang harus dihormati. Kebebasan berbicara, ya silakan saja, boleh dijalankan. Namun, tidak boleh menjelma menjadi senjata untuk menyerang keyakinan orang lain. Apalagi ini sudah menghina sesembahan umat Islam. Nauzubillah min dzalik. Kan ini hemat kami sangat terlalu begitu ya. Nah, ternyata yang berbuat itu sebenarnya punya penyakit yang serius ya. Biasanya kalau orang lagi diuji sakit berat, hatinya jadi lebih lembut, pikirannya jadi lebih banyak ingat mati, dan mulutnya bisa lebih terjaga. Tapi anehnya, sakit itu malah nggak bisa dia bikin sadar. Bukannya menahan diri, justru dia tetap terus melontarkan kata-kata yang nyakitin sama orang lain. Apalagi sudah menghina ya ikhwah. Sampai berani menghina hal yang sangat suci. Ada orang yang bilang sakit itu ujian. Ada yang lulus ujian dengan sabar, jadi tambah dekat sama Allah. Bahkan banyak orang yang berubah total setelah sakit. Tapi ada juga yang sebaliknya, bukannya ia sadar, malah makin jauh, seakan-akan penyakitnya itu nggak jadi cerminan buat dirinya. Nah, dalam kasus ini jelas kelihatan bahwa sakit yang dialami nggak membuat hatinya itu tunduk, nggak membuat hatinya itu menjadi lemah lembut. Padahal kesempatan buat taubat itu terbuka lebar, ikhwah. Sayangnya, dia pilih jalan yang justru bikin masyarakat marah, murka, dan membuat dirinya harus berhadapan dengan hukum. Masyarakat pun melihat ini sebagai pelajaran besar ya ikhwah, bahwa sehat atau sakit, tua atau muda, kalau hati nggak disinari iman, maka lisan bisa jadi bumerang ya ikhwah. Dan sebaliknya, meski tubuh lemah, kalau hati dijaga, hati dilapisi dengan iman, hati dekat dengan Allah Rabbul Alamin, maka mulut pun tentunya akan dijaga dari perbuatan atau perkataan-perkataan yang sangat tercela. Ikhwafillah, ternyata penghujat ini memiliki penyakit yang keras hemat kami, tetapi tidak menjadikan dirinya sadar untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Tetapi orang ini malah dengan leluasannya membuat foto dan ditampilkannya di depan publik dengan baju kaos yang semacam itu. Kemudian ini membuat reaksi di masyarakat menjadi heboh luar biasa karena perbuatannya itu. Sakitnya ini tidak menjadikan dirinya tobat, tidak menjadikan dirinya lemah lembut, bahkan dengan sakitnya ini malah dia membuat hal-hal yang sangat kontroversial. Ikhwafillah, jadikan hal ini pelajaran untuk kita semua, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan ambil ilmu dari kisah yang kami tampilkan ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza ala famini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.